Dua, tiga ya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Silakan duduk, saudara. Ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal. Saudara, saya buat judul firman Tuhan, kualitas iman atau mutu iman. Saudara, apapun usaha kita akan dinilai orang kualitasnya, akan dinilai orang mutunya. Apapun pekerjaan kita, apakah seorang pegawai negeri, guru, orang nilai kualitas guru itu. Karena seringkali kualitas guru menentukan kualitas murid. Apakah dia seorang pegawai di kantor bupati atau di kantor-kantor swasta, pemerintah atau swasta, orang akan nilai kualitas kerjanya, disiplinnya, ya. Atau apapun karya kita, dan kalau kita ingin karya kita itu ingin dinikmati orang lain, maka orang akan menilai kualitas karya kita itu, hasil kerja kita itu, hasil talenta kita itu. Baik di usaha apapun, ya. Apakah jualan atau sopir, bergudang, berladang, ya, saudara, semua orang akan menilai kualitas kita. Kualitas menentukan selera orang. Betul, saudara? Coba, kalau satu sekolah saja muridnya goblok semua, tutup enggak sekolah itu? Jangankan sekolah swasta, sekolah negeri pun akan tutup. Ya, akan tutup. Begitu juga perusahaan. Kalau hasil produknya itu tidak bisa memuaskan pelanggan, konsumen, maka usaha itu, perusahaan itu akan tinggal gudang saja, bangkrut. Jadi kualitas yang diperlukan dalam hidup ini, katakan amin, saudara. Kualitas, ya. Orang, kalau saudara berkarya, orang tidak lihat Anda. Yang Tuhan lihat adalah karya buatan tangan Anda. Kalau makanan, orang akan rasa. Kalau jualan, orang akan rasa. Bagaimana? Saudara, satu produk makin mahal harganya, makin tinggi kualitasnya. Bukan makin tinggi harganya, makin rendah kualitasnya. Saya rasa ini bukan hal yang tabu, bukan hal yang tidak diketahui orang. Kemanapun kita akan bertanya di seluruh dunia, kualitas apa yang mau kita tawarkan? Iya kan? Apa yang mau kita tawarkan kepada publik, kepada khalayak ramai, kepada publik, kepada orang, kepada umum, masyarakat umum? Orang nilai kualitas, mutu dari barang itu. Bisa enggak? Semakin mahal dia, semakin banyak fungsi, semakin banyak bisa kita
rasakan guna dan fungsinya dalam hidup kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita berkarya, entah apapun pekerjaan kita ya, apakah kita bergudang, berjualan, apalagi saudara sopir, bertani, pegawai, pendeta, semua ya. Kita kan ingin apa yang kita buat itu dinikmati orang lain, kan begitu. Jadi di situ orang akan menilai karya kita itu, pekerjaan kita itu. Jangan anti kalau orang menilai, karena apapun itu pekerjaan akan dinilai. Semua orang mengejar yang namanya keberhasilan, kemenangan, keuntungan. Semua orang. Itulah tujuan dari satu usaha, berhasil. Berhasilnya kita nggak tahu, mau sampai kemana terserah orangnya kan. Mau level apa? Mau level desa, kecamatan, provinsi, nasional, internasional, atau luar angkasa. Ya. Nah, itu tergantung dari kita mau suksesnya sampai di mana. Nah, saudara, jangan marah kalau orang lain menilai negatif. Jangan-jangan memang benar negatif, ya kan? Jangan naik terbang melayang, rasanya aku bos, aku paling hebat, karyaku paling bagus. Pada saat orang lain mengatakan ini kita punya karya, pekerjaan, jempol. Belum tentu. Orang yang memberi nilai ini, saudara, belum tentu maksudnya baik. Supaya kita merasa puas, supaya kita jatuh. Bisa saja orang menilai karya kita ini, bukan ini. Ya, ini. Supaya kita itu mental kita jatuh. Padahal sebenarnya ininya karya kita kan, tapi orang bilang ini. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Tapi biasanya kalau produk itu bagus, pasti banyak peminatnya. Katakan amin, saudara. Pasti banyak peminatnya. Ya. Kalau ada seorang penyanyi yang benar-benar memang penyanyi yang hebat, keluar albumnya, saudara, dia akan diundang, ya, kemanapun dia akan diundang nyanyi. Dan orang berlumba-lumba jadi promotornya, berlumba-lumba jadi produsernya, iya kan, saudara? Karena promotor nggak ragukan lagi si penyanyi ini. Tidak akan rugi aku kalau aku promotornya. Katakan amin dulu, saudara. Kalau mau jadi berkualitas, itulah ya. Kita memang harus mengejar kualitas, ya. Harus mengejar kualitas. Orang akan ngundang dari daerah ini, daerah sana, atau kalau dia ngomong di TV atau di akun Twitternya, saya mau ke Medan, gitu ya. Dia nggak ada promotor yang siap menampung di Medan. Banyak orang melamar jadi promotor karena sekali saja dia konser, promotor bisa dapat miliaran rupiah. Itulah satu kualitas, satu mutu di dalam hasil kerja seseorang. Saudara dikasih Tuhan, yang saya maksud di sini adalah mutu dan kualitas iman. Saudara, Daud punya kualitas tinggi sekali kualitasnya. Tapi kualitas itu masih ibarat talenta itu masih terpendam gitu ya.
Banyak orang yang punya talenta hebat, nyanyi hebat, main gitar hebat, main keyboard hebat, olahraganya hebat. Dia bisa naik ke MMA, tapi orang belum percaya. Istilahnya talenta yang terpendam, ya, keahlian yang terpendam. Mengerti maksud saya? Masih di bawah. Dia belum terpromosi, belum dipromosi. Dia lagi cari-cari jalan. Kapan saya bisa naik dari sini, dari sini, dari sini. Pintu-pintu diketuk, tapi tidak dapat promosi. Padahal kalau diuji, ya, diuji di laboratorium, gitu kira-kira, dia lebih unggul dari olahragawan yang sudah punya nama di kelas nasional. Tapi dia tidak punya jalan ke sana. Ini Daud orangnya. Daud punya kualitas, punya keahlian, tapi dia tidak punya jalan. Tapi akhirnya dia punya jalan. Tuhan buka jalan. Jadi saudara, kita harus kenal diri kita ini, apa talenta kita kan, apa keahlian kita. Jangan orang jadi orang goblok, atau orang tidak tahu dia apa keahliannya. Kalau keahlian saudara cuma bongkar muat, ya pergilah ke gudang kan. Di situ tempatnya. Kalau bongkar muatnya cuma tahu. Kalau kita hanya tahu make udali, ya ke ladang. Tapi saya harap di sini pemuda kita semua janganlah cuma serendah itu, ya. Bukan berarti itu hina, bukan. Apalagi yang masih muda, yang masih punya jam terbang rendah, gitu ya, yang masih bisa menggali potensi dalam dirinya. Temukan talentamu, ya. Temukan talentamu, temukan keahlianmu. Engkau hidup diciptakan untuk jadi pemenang. Kita hidup diciptakan untuk jadi orang sukses. Walaupun dimulai dari titik nol, walaupun dimulai dari bayi yang hanya tahu wah, tapi akhirnya kan dia berkembang, merangkak, akhirnya berjalan, akhirnya berlari. Ibarat berlari, dia mengalahkan semua pelari-pelari yang bertarung dengan dia. Gak usah pala jadi orang nomor 1. Pokoknya kita bisa berlari dan sukses. Daud, saudara dikasih Tuhan, Tuhan melatih dia menjadi seorang petarung yang sangat hebat. Singa sudah dia bunuh. Serigala pun dia bunuh hanya dengan tangan saja, tangan kosong. Ini kan kekuatan dari mana ini? Kalau singa yang beratnya sampai 200 kilogram bisa dikalahkan oleh Daud, kekuatannya itu dari mana? Jelas dari Tuhan. Tapi saudara dikasih Tuhan, dia hanya hebat di kampung pun enggak. Sebab maka dia tidak hebat di kampung, bapaknya pun menganggap dia itu bukanlah keluarga paling nomor 1, terbelakang. Maka saudara dikasih Tuhan, satu hari bapaknya panggil si Daud. Daud, ya bapak, kau bawa makanan ini, bawa ke tentara yang sedang berperang bersama Raja Saul, dan tanyakanlah kabar tentang abang-abangmu, apakah mereka selamat atau tidak. Dia orang yang taat. Oke bapak, saya berangkat. Dia berangkat. Saudara, dari jauh dia dengar ada seorang tentara yang sangat besar, gagah perkasa, namanya Goliat, sedang menantang. Ayo 1 lawan 1. Siapa yang berani? Sampai dia hina Allah Israel, sampai dia hina Tuhan Yesus. Gak tahan Daud ini kan, gak tahan dia. Lalu dia lihat Goliat yang besar gagah. Lalu dia lihat tentara Israel, semua berondok di pohon-pohon. Tidak ada yang berani. Nah, tidak yang berani melawan dia. Dan peperangan itu harus. Dan apabila tidak, maka orang Israel akan tunduk kepada bangsa Filistin. Apa yang terjadi, saudara? Daud berkata kepada
kawan-kawannya di situ, sebangsanya. Janganlah ada yang takut melihat Goliat. Sementara orang takut. Aku yang menghadapi dia. Dibawalah Daud ke Raja Saul. Raja Saul pun memandangnya rendah. Kau nggak mungkin melawan dia. Tapi pendek cerita, dia diberi kesempatan. Bukan Saul yang memberi dia kesempatan. Walaupun itu izin Saul, tapi Tuhan memberi dia kesempatan. Daud yang kecil melihat Goliat yang gagah. Apalagi Goliat menertawakannya. Wah, kau pikir aku anjing, maka kau bawa tongkat mengusir aku. Tapi Daud berkata, memang kau datang dengan pedang, tombak, dengan perlengkapan senjata perang yang lengkap. Aku tidak. Aku hanya membawa nama Tuhan. Pendek cerita, mereka bertengkar. Hanya sekali pukulan saja Daud lepaskan sesuai dengan keahliannya. Dia lepaskan alih-alih, kena dahinya, jatuh. Nah, saudara dikasih Tuhan, maka hari itu bangsa Israel menang. Memang Daud yang menjatuhkan Goliat, tapi seluruh Israel menikmati kemenangan. Amin, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, kualitas, mutu, itu yang penting dalam kehidupan ini. Baik secara duniawi, perjuangan secara duniawi, ekonomi, kualitas penting. Baik secara rohani, kualitas penting. Ini Daud punya kualitas rohani. Bisa mengalahkan raksasa yang besar. Yang tidak ada berani, tapi dia berani. Ini kualitas. Ini satu mutu yang dibutuhkan Tuhan hari itu. Tidak ada didapati di antara orang Israel kecuali kepada seorang yang bernama Daud. Dia bukan seorang tentara pilihan. Tentara pun bukan. Dia adalah seorang gembala. Gembala kecil. Tapi Tuhan telah melatihnya di padang penggembalaan. Dia menjadi seorang ahli. Hei pemuda, engkau masih muda. Temukan keahlian dan berdoa. Tuhan akan angkat engkau seperti Daud. Dia akan promosikan engkau. Katakan amin. Hai kaum bapak, kaum ibu, jangan hanya kepada pemuda-pemudi saja. Engkau juga punya keahlian di bidang kita masing-masing. Mari gali. Amin. Mari gali. Bukan berarti harus ke kota besar. Daud enggak di kota besar, saudara. Dia dipromosikan di mana itu? Di medan tempur. Tapi kabar dia dipromosi meledak sampai ke luar negeri. Iya kan? Baca di Alkitab. Sampai luar negeri mengenal kepahlawanan Daud. Apa hebatnya Daud ini? Saudara dikasih Tuhan, kalau ingin berkualitas tinggi, kita katakanlah tinggi dulu ya, mau kelas internasional, mau nasional, ya, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Bisa aja pun kalau berkualitas hebat. Tuhan tidak memandang Anda di mana sekarang. Katakan amin. Tuhan tidak memandang siapa engkau. Ya. Tuhan tidak melihat tinggimu berapa. Semekor atau tinggi. Tuhan tidak pernah. Rambutmu keriting? Tidak. Umurmu berapa? Itu tidak pernah, saudara. Yang Tuhan lihat, siapkah hatimu? Katakan amin. Siapkah hatimu? Kulatih dan siapkah engkau promosi? Promosi datangnya dari Tuhan. Amin. Kalau kita orang Kristen, promosi datangnya dari Tuhan. Gali keahlian. Bukan berarti kalau aku ke ladang nggak ada kalian. Saudara, ke ladang pun Tuhan bisa bukakan rahasia bagaimana cara menanam, apa yang harus ditanam. Itu rahasia, tidak kelihatan, tapi itu bisa Tuhan taruh di sini.
sekarang waktunya tepat menanam ini. Kan bisa. Sekarang waktunya menanam ini. Sekarang waktunya memupuk ini. Bisa, sudah. Pokoknya sekali lagi, Tuhan tidak pernah batasi di mana Anda, siapa Anda. Yang Tuhan lihat adalah hati kita, adalah hati kita. Yang Tuhan lihat adalah hati kita, adalah hati kita. Saudara, kalau ingin berkualitas tinggi, pertama-tama secara rohani, kedua secara duniawi, maka kalau kita lihat firman Tuhan, gampang. Bagaimana gampangnya? Dekati Tuhan, cukup. Amin. Tapi bukan gampang ini dekati Tuhan ini ya. Gak gampang mendekati Tuhan. Buktinya hari Minggu ini banyak kawan-kawan kita semua. Ini gak mudah, saudara. Kekalahan akan tetap ada pada mereka yang tidak setia, dan kemenangan akan tetap ada pada mereka yang setia. Katakan amin, saudara. Itu hukumnya. Saudara, kita baca ayat ini tadi. Ya, ini kerinduan Raja Daud. Ya Allahku, Mazmur 63 ayat 2. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Ini, jiwaku haus kepadamu. Ini jiwanya ya, hatinya. Tubuhku rindu kepadamu, tubuhnya. Jangan kita bilang jiwaku haus, tapi tubuh kita entah di mana kan? Kalau jiwa kita haus, tubuh kita rindu Tuhan, ada di rumah Tuhan, bukan di tempat yang lain ya. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Wah, wow ya, tahu wow ya artinya? Luar biasa, ya. Wow, amazing. Wow, wah. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Demikianlah aku memandangmu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Lanjut. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku. Bayangkan. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Memuji dia kan, saudara. Enak. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Mungkin inilah selera ini. Lemak dan sumsum. Dan bibirku dan dengan bibirku yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang malam. 9. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Itu kerinduan Daud. Hebat gak, saudara? Dan ini bukan hanya dituliskannya saja, tapi ini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dia cinta Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Karena terbuktinya dia mencintai Tuhan, maka Tuhan mengasihi dia dan memberkati dia melimpah-limpah. Saudara, kita harus punya kualitas iman. Sesuai dengan judul ini, kita harus memiliki kualitas iman. Kualitas iman nampak dari perbuatan. Katakan amin, saudara. Seperti Daud, nampak kualitas imannya. Seperti Musa, nampak kualitas iman itu. Kualitas hati ya, hati.
Kualitas iman Yusuf, anaknya Yakub. Bagaimana kualitas imannya? Menderita, tapi dia beriman terus, menjaga hatinya. Paulus, bagaimana kualitas iman itu dia jaga? Stefanus, itu kualitas iman yang sangat tinggi. Yohanes Pembaptis, ya ini sering saya katakan. Iman yang punya kualitas, iman yang bermutu akan nampak dari tutur kata. Dari tutur kata. Kata-katanya itu membangun. Katakan amin, saudara. Membangun. Kalau jumpa satu dua orang, dia saling membangun. Bukan saling meruntuhkan. Ada satu ingin membangun, satu meruntuhkan. Yang membangun inilah yang punya kualitas. Yang meruntuhkan tidak. Nampak dari kesetiaannya, nampak dari kasihnya, nampak dari pemberiannya, buah tangannya nampak. Gereja-gereja dimanapun saudara, yang diangkat jadi pelayan adalah mereka yang sudah terbukti kualitasnya. Katakan amin, saudara. Itu yang akan diangkat. Pertama-tama adalah pelayan inti, ya. Pelayan inti yang inti tahu ya, inti. Itu yang akan dibawa ke depan. Karena ada yang bisa dilihat dari dia, hal yang positif dalam iman. Walaupun dia memiliki kelemahan yang banyak, tetapi ada istimewanya dia itu. Tuhan pun akan mengangkat mereka yang punya kualitas iman, ya, bukan kualitas secara duniawi. Kalau kualitas secara duniawi, saudara, banyak di luar sana. Banyak, saudara, banyak. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah anak Tuhan yang punya kualitas iman dan punya kualitas duniawi juga. Jadi kalau mau Tuhan angkat, ada kualitas duniawinya yang mendukung kualitas imannya. Saudara, Judas Iskariot adalah tokoh yang sangat terkenal tentang pengkhianatannya, tentang lunturnya imannya, ya kan? Kualitas iman Judas diuji, yaitu dengan uang. Luntur, saudara. Iman Judas luntur karena uang. Saudara, kalau karena uang saja luntur, bagaimana kalau iman kita, iman Anda, imanmu diuji dengan penderitaan? Ya udah makin luntur kan? Saudara, tak mungkin Anda mampu dalam penderitaan mempertahankan iman kalau hanya dengan uang 200.000 saja di kantong sudah merasa paling hebat di dunia ini. Dari Sabang sampai Merauke dia merasa paling hebat. Kalau dia pegang uang puluhan juta, orang kan lubang hidungnya ke bawah kan, saudara. Dia udah ke atas. Ya kan? Udah di bawah aja semua. Datang hujan, langsung berhenti, ciku. Karena Tuhan ciptakan lubang hidung ke bawah, dia ke atas kan. Maksud saya, langsung sombong gitu, saudara. Nah, Judas Iskariot luntur. Saya tunjuk si Judas ini, saudara. Si Judas Iskariot luntur karena duit. Kalian luntur karena duit? Atau kalau lagi menanam janjinya 1000 janji Tuhan, kalau nanti berhasil, adalah istimewanya buat Tuhan. Kalau sudah berhasil,
Padahal hasilnya berlipat. Yang dia taksir cuma 1 juta dapat 3 juta. Dia bilang, ini pun kurang. Kurang ya. Kenapa kurang? Karena terlalu besar barang yang dibeli. Memang saudara, kalau lagi menderita, mudah sekali berjanji kalau diberkati. Ya kan? Tapi kalau sudah diberkati, saya rasa nggak lupa, cuma nggak mau melakukan. Bisa juga kalau lupa dibilang. Karena janji pada waktu susah itu erat dipegang. Tapi setelah berhasil, lepas gitu. Lepas. Peganglah. Firman itu harus dipegang erat. Masa susah dan masa senang. Amin. Kalau masa senang, lepas. Kalau masa susah, iya Tuhan, iya. Wah, saudara, doanya pun kalau pegang gini, saudara, haleluya, gak lepas. Amin baru lepas. Kalau amin pun masih gini. Iya Tuhan, benar. Apapun kata dunia, aku pegang firman Allah. Nah, kita perlu kualitas. Iman Judas luntur, saudara. Saudara, semua kita, iman kita akan diuji. Amin. Akan diuji. Kualitas, kalau Anda berkata, aku punya iman, aku berkualitas, tunggu, Tuhan akan uji. Semua lewat pengujian. Semua lewat pembuktian. Semua lewat laboratorium. Semua diuji di tempat pengujian. Baru nampak Anda berkualitas atau tidak. Amin, saudara. Jadi kalau ada yang berkata aku kuat, tunggu waktunya Anda diuji. Ya, tunggu. Yang paling gawat orang yang jarang ke gereja mengatakan dirinya kuat. Kalau Bro Ginting, tahu Bro Ginting kalau orang Karo, Bro Parna, kalimatnya gini, walaupun aku jarang ke gereja, lebih baik aku daripada orang yang di gereja itu. Nah, benarnya itu, karena aku pun Ginting, aku nggak takut ngomong gitu ya. Siapa mau protes, aku juga si Ginting kan, iya kan? Hatiku, katanya, walaupun nggak ke gereja, lebih cinta kepada Tuhan daripada orang yang ke gereja. Dari mana rumusnya? Ini, saudara. Saudara, Gehazi ini pun luntur imannya. Dia kan anak buahnya si Elisa kan. Datanglah Naaman, lalu disembuhkan. Karena sembuh Naaman ini, dia bawa banyak persembahan untuk Elisa, untuk Tuhan gitu. Tapi Elisa menolak. Enggak, bawa aja pulang. Enggak kuterima. Di pasar-pasar Naaman, terimalah Tuhan, terimalah pendeta, terimalah. Ini dengan tulus, memang dengan tulus. Tapi dia bilang, tidak, bawa aja pulang. Aku enggak perlu. Lalu Elisa berdoa. Tuhan pun merasa, dia pun waktu berdoa Tuhan tidak izinkan menerima. Gehazi berpikir gini, Tuhan Elisa ini, pendeta ini, mungkin dia segan sekali karena Naaman itu adalah seorang panglima. Mungkin dia segan sekali menerima pemberiannya itu. Pulanglah Naaman, dikejar Gehazi. Apa kata Naaman? Ya, baru saja ada hamba Tuhan yang perlu uang. Jadi mintalah itu. Lalu dengan senang hati Naaman memberikannya. Lalu pulanglah Gehazi dengan santai-santai di depan Elisa. Gehazi, dari mana? Enggak dari mana-mana, kata Elisa. Gehazi, bukankah hatiku juga ikut waktu engkau pergi meminta harta itu dari Naaman? Dia mau sandiwarakan kalau dia orang beriman kan?
Datanglah pengujian. Dia pikir Elisa nggak tahu. Memang Gehazi, kata Tuhan, kata Elisa, dengan uang itu kau terima dari Naaman untukmu, kau bisa memiliki kebun anggur, bisa memiliki lembu sapi, bisa memiliki budak-budak. Kau jadi kaya. Tapi Gehazi, penyakit Naaman itu juga ikut kau terima. Langsung putih, kena kusta, luntur saudara. Dulu kalau penyakit kusta itu penyakit orang berdosa, luntur kan? Karena apa? Karena uang. Karena apa? Karena harta. Banyak sekali orang berubah karena uang. Jadi tidak berkualitas itu, enggak berkualitas. Kualitas iman bukan hanya karena uang bisa luntur. Ya, karena apapun bisa luntur. Karena aku pun iman saudara bisa luntur kalau saudara menanggapi dengan negatif. Karena istri, karena suami, semua. Karena situasi di desa ini. Karena kabar dari luar negeri. Karena virus corona. Semua bisa iman kita jadi luntur. Karena iman itu akan diuji setiap waktu, setiap hari. Kadang ujian kecil, kadang ujian besar. Tapi jadilah orang pemenang. Amin. Saudara, Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pemenang, bukan jadi pecundang. Amin. Firman Tuhan berkata, dari ekor engkau akan menjadi kepala. Bagaimana mungkin? Aku yang menuntunmu ke atas. Aku yang menuntunmu dari ekor sampai ke kepala. Kepala adalah paling atas. Amin, saudara. Kalau hewan binatang, itu pun kepala paling atas. Dan kalau dia berjalan, kepala paling depan. Ular kan di depan. Anjing, setahu saya semua gitulah. Kepala di atas, yang berkaki 4 khususnya. Dan juga berkaki 2, dan juga yang tidak punya kaki. Ya, paling atas dan paling depan. Tuhan angkat kita menjadi orang terdepan. Tuhan akan angkat kita menjadi orang yang berkualitas. Katakan amin, saudara. Saudara, dengar ya. Garam, dia tidak usah promosi siapa dia sebenarnya. Manusia di seluruh dunia sudah tahu kualitas garam itu. Iya kan, saudara? Itu makanya garam itu diam, tidak berbicara, tidak punya mulut, tidak punya nyawa, dicari bangsa-bangsa. Sampai aku pun sangat membutuhkannya. Tidak akan ada rasanya sayur yang enak dimasak istri kalau garamnya masih di warung. Akan dibeli. Betul ya? Di sini ada kita beberapa yang jualan kan, saudara. Ada jual mie, ada warung kopi, ya, ada kelontong, saudara. Itu perlu garam, atau gula. Dia tidak usah menawarkan dirinya. Dia sudah dicari orang, karena orang sudah tahu kualitasnya. Iya kan, saudara? Susu itu dibilang enak karena ada gula di dalam. Memang tidak disebut si gula ada di dalam, tetapi itulah yang membuat susu itu enak. Coba kasih susu kental-kental, saudara, tapi jangan ada gulanya. Coba masak mie ataupun di los itu, aromanya itu luar biasa, tapi waktu garam tidak ada. Kualitas, Anda harus punya kualitas. Amin. Punya kualitas. Saudara, matahari nggak usah promosi, dia akan datang. Orang tunggu-tunggu. Betul ya, saudara? Kalau matahari tidak terbit jam 7, jam 6,
seluruh dunia akan kacau. Kacau, saudara. Karena dibutuhkan dia untuk kehidupan ini. Coba kalau garam rasanya hambar. Wow, gempar seluruh dunia. Coba kalau gula tidak manis lagi. Apalagi artinya semua makanan, kue-kue itu nggak ada lagi artinya. Teh susu nggak ada lagi artinya. Teh manis hanya teh saja, nggak ada manisnya, saudara. Wah, kalau engkau berkualitas, nggak usah kau promosi, engkau dicari orang. Amin. Amin, saudara. Terutama tentang iman, tentang kerohanian. Orang suka ngomong dengannya. Karena orang akan tahu bahwa dari perkataanmu ada spirit, ada kekuatan, ada penyegaran. Mungkin kita nggak punya uang untuk menolong, tetapi imannya bisa bangkit pada saat dia menghadapi kesusahan. Amin. Air itu pun nggak usah dia promosi. Dia ada dalam diri kita ini, selalu ada. Selalu dibutuhkan. Udara, nggak usah dia promosi. Kita butuh, kita perlu. Apabila napas ini tersendat, butuh udara tambahan. Butuh teknologi yang menyalurkan udara itu masuk ke paru-paru. Saudara, kalau anak Tuhan itu berkualitas garam, dia dibutuhkan. Katakan amin, saudara. Kalau anak Tuhan itu berkualitas seperti matahari, kehadirannya, kedatangannya ditunggu-tunggu. Kalau kualitas kita itu seperti air, dia akan selalu dicari untuk diminum. Kalau kualitas anak Tuhan itu seperti udara, tanpa dia rasanya hidup ini mati. Itu makanya dia ada di dalam dada. Walaupun dia keluar dan masuk, bukan waktu dia keluar itu habis udara di dalam, tidak. Menandakan perlu selalu udara yang baru. Dan udara yang masuk menyuci, dan udara yang keluar mengeluarkan racun. Biarkanlah kita semua, hendaklah kita semua anak Tuhan punya kualitas yang sangat dibutuhkan oleh orang yang haus akan Tuhan untuk dapat penyegaran rohani dari mereka. Amin. Jadi orang yang peduli. Kalau orang yang berkualitas iman, dia peduli. Saya akhiri firman Tuhan dengan kalimat ini. Anak Tuhan yang bermutu rohaninya dibutuhkan gereja, dibutuhkan umat, terlebih dibutuhkan Tuhan. Tuhan memberkati.